Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya ucapkan terkhusus kepada kader simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pali, yang mana saya lihat di beberapa Facebook saya memberikan ucapan barakallah fil umrik atau selamat hari lahir. Senantiasa saya teringat di beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah hampir 2 tahun yang lalu, di lini masa Facebook saya dan dinding IG saya itu ribuan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun Pak, selamat ulang tahun Adinda. Itu dari sahabat politik, dari sahabat pejabat, para kepala OVD, para ibu-ibu, para bapak dan adik sekalian. Bahkan saya pernah melihat ribuan orang yang memberikan ucapan selamat hari lahir. Sebenarnya apa arti sebuah ucapan? Tapi segala sesuatu itu akan berarti ketika itu menjadi kebiasaan atau sering disebut orang tradisi. Mungkin tradisinya artinya itu setiap tahun itu dilakukan, itu tradisi namanya, termasuk dalam ucapan itu. Tiba-tiba 2 tahun terakhir 2019, 2020 ini saya tidak terlalu banyak lagi mendapat ucapan itu. Hanya paling 10 orang, dan sebagainya. Itu pun adik saya misalnya, sahabat baik saya. Saya bertanya dengan diri saya, kenapa? Apa mungkin saya salah gitu? Apa mungkin saya ini membuat mereka tidak nyaman lagi? Tetapi setelah saya pelajari, bukan. Ternyata saya bukanlah seorang pejabat lagi. Memang resiko sebagai mantan pejabat. Wajar ketika Rasulullah SAW memberikan pesan kepada umatnya, ada berapa orang yang harus Anda kunjungi dan datangi. Yang pertama adalah seseorang yang kaya raya, tiba-tiba dia jatuh miskin. Ini harus didatangi, diajak ngobrol. Karena selain iman mereka goyah dan orang sensitif. Yang kedua adalah salah satu pejabat tiba-tiba tidak menjabat lagi. Nah ini yang orang yang harus dikunjungi, dan orang yang sehat tiba-tiba sakit. Tentu saja kita bisa memaknai dari arti sebuah hari lahir. Hari lahir itu sebenarnya sebuah simbol bahwa kita ini pernah kecil, bahwa kita ini pernah tidak ada helai pun benang di badan ini, bahwa kita ini sebelumnya tidak ada apa-apa, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya kehidupan, tidak punya partai politik dan lain sebagainya. Itulah arti Maulid atau hari lahir. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa macam orang yang menjadikan semacam tradisi baru, cara ulang tahun itu atau hari lahir. Ada yang memotong kue, ada yang meniup lilin, terus ada yang memberikan sodako ke anak yatim, terus ada yang kumpul keluarga dan jalan ke sebuah tempat refreshing atau traveling dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, dan tidak ada sebuah larangan dalam hal tersebut, dan juga tidak ada sebuah anjuran. Hanya saja saya sampaikan tadi, sesuatu itu bisa menjadi seakan-akan wajib karena tradisi, artinya terus-menerus dilakukan. Kita mengambil saja sisi positif dalam hidup ini. Jadi dalam perjalanan hidup, proses hidup, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka, dari fitnahnya dunia, fitnahnya dajjal.
Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kita meminta mati dalam keadaan baik. Tentu saja akhir dari sebuah perjalanan adalah finishing. Akhir dari sebuah permainan adalah finishing. Artinya selesai, menang atau kalah. Begitupun iman dan Islam. Banyak orang yang beriman awalnya, tetapi pada akhirnya dia terjerumus. Karena menurut Imam Ghazali, segala sesuatu atau seluruh nafsu manusia itu jahat. Saya menyampaikan dalam buku Imam Ghazali mengatakan seluruh nafsu itu jahat. Nah, bagaimana agar dia baik? Inilah tugas kita sebagai manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir, agar kita bisa belajar, agar kita bisa iqra, memahami agama ini dengan kafah, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar. Maka insya Allah nanti kita akan bertemu namanya secara hakikat iman dan Islam. Maka ketika iman dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam matinya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Banyak kisah para sahabat Nabi yang sama-sama berjuang di medan perang, yang sama-sama ikut hijrah kemana-mana, tapi pada saat akhir hidupnya mati dalam keadaan bukan husnul khotimah. Artinya segala sesuatu yang terjadi besok tidak ada manusia yang tahu. Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha tahu. Tugas kita manusia adalah berdoa bagaimana kehidupan kita ini, urusan kita ini berjalan dengan baik dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Manusia tentu saja tidak pernah lepas dari salah, hilaf dan dosa. Bahkan ada sebutan manusia pendosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada umatnya, yaitu 4 janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebelum kita mengupas tentang janji Allah, tapi yakinlah bahwa innaka lahtuliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah yang pertama adalah, kata Allah, pandailah kamu bersyukur, maka apabila kamu bersyukur nikmatmu akan kutambah. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasad. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua, kata Allah, wuduni ustajib lakum, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Artinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar ceramah Gus Baha. Beliau mengatakan kalau belum siap menerima kenyataan hidup bahwa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyarankan jangan sering berdoa. Kenapa? Hakikatnya berbeda, tanda kutip. Masuk Gus Baha, takutnya kecewa. Kita minta kepada Allah tiba-tiba tidak dikabulkan, kecewa. Misal saya minta kepada Allah, ya Allah, semoga saya jadi DPR, semoga saya jadi wakil bupati. Lantas tiba-tiba saya bersyariat, saya sholat malam, saya berpuasa, tiba-tiba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kecewa. Tidak. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Setiap proses hidup ini akan ada hikmah yang terbaik. Tergantung pada kita menyikapi tentang bersyukur. Bersyukur kita masih diberikan Allah kesempatan bisa melihat alam dunia ini, bisa menghirup napas segar di dunia ini. Bagaimana kalau sampai kita tidak diberi Allah lagi kesempatan untuk melihat itu? Artinya kita harus tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita belum, mungkin besok. Karena wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini sahabat, tentu saja artinya segala sesuatu Allah yang menentukannya. Terus janji Allah yang ketiga apa kata Allah? Dekatlah dengan aku, maka aku akan lebih dekat kepadamu, lebih dekat dari urat lehermu. Allah mengatakan itu. Artinya kita harus mendekatkan diri dengan Allah dengan berbanyak berzikir,
dengan menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Yang terakhir kata Allah, sesungguhnya aku tidak akan pernah menghukum umatku selagi dia ingin bertobat. Allah memberikan ruang, karena kata Allah, walaupun Rasulullah SAW pernah mengatakan, walaupun seluas lautan, seluas langit, bumi beserta isinya tidak bisa ditulis lagi dengan tinta artinya. Walaupun seandainya air laut dijadikan sebagai tinta, dosa kita pada Allah, ketika kita ingin bertobat, maka Allah akan mengampuni. Subhanallah, sesungguhnya Allah begitu sayang dengan kita. Hanya kita belum sempat memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Nah, itulah janji Allah. Keempat, janji Allah artinya kembali kepada tentang hari lahir. Barakallahu fil umrik. Semoga Allah memberkati umur kita ini. Dimanfaatkan apa umur kita ini? Apa proses yang sedang terjadi? Nikmati perjalanan hidup ini. Segala sesuatu yang terjadi, Allah telah menentukan mana yang terbaik untuk kita. Siapa yang bersyukur, siapa yang menerima, siapa yang sabar, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat semua, saya hanya mengutip beberapa hadis. Yang pertama mengatakan, la tawdu wala qajana. Jangan marah, surga bagimu. Usahakan untuk tidak marah, usahakan untuk sabar. Dan ingat, Allah memberikan ujian kepada umat. Pada saat ini kita dapat menghadapi COVID, Corona. Hadis Nabi mengatakan, an-nashafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Kiat yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para praktisi, oleh para akademis, tentu saja menyikapi agar kita terbebas dari corona adalah menjaga kebersihan. Tentu saja sahabat semua sekalian, ini yang dapat saya ucapkan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memberikan ucapan hari lahir kepada saya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, keselamatan baik jasmani dan rohani. Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya teman-teman pun demikian. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.